Selamat pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, videonya baru saya upload siang ini karena tadi pagi sudah saya record sebelum berangkat kantor. Ini masih jam 4:30 sebelum saya berangkat. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Rekan-rekan sekalian, kelas Polkam, mungkin kalian banyak bertanya-tanya kan, selama ini pelajaran saya itu banyak online, terus boring nggak? Capek ya dengerin saya ngoceh terus, lihat PPT yang sangat memusingkan, bingung nih dosen ngomongin apa sih. Tapi anyway, itulah tugas saya, ngasih ilmu, semoga bermanfaat. Saya akan bikin 15 menit. Dan kemarin saya lupa, ada sisa soal RMA belum sempat saya diskusikan sama kalian. Nah, ini saya tambal dulu deh. Belum sempat ini. Oke. Jadi rekan-rekan, ini skenario global tahun 2012. Miss kira-kira 8 tahun. Sekarang 2020, mau 2021, miss 11 tahun. Dan disangka-sangka, krisis utang Amerika Serikat itu muncul lagi zamannya Donald Trump di 2019 sama 2020. Krisis mereka. Berarti skenario saya nggak jelek-jelek amat, berulang. Yang kedua, kebangkitan Tiongkok atau kebangkitan China 1 Agustus 2011. Sekarang bukan kebangkitan, dia udah nyaplokin banyak tempat. Salah satunya Laut Cina Selatan atau Laut Timur Selatan. Regional, Australia out of the question. Australia nggak ikutan. Mereka capek soal hepeng, soal uang, soal PT. Jadinya gimana? Yang sekarang saingan adalah India dengan Korea Selatan plus Jepang. ASEAN di tengah-tengah. ASEAN nggak tahu mau ngapain. Kayak anak bingung. Duit banyak, ya kan, rumah gedong, ya kan, rumah gede gitu kan. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, ribut aja, ribut masalah internal. Yang satu politik, yang satu partai. Lihat Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand tuh soal kerajaan tuh. Ribut terus, nggak selesai-selesai. Filipina akhirnya sendirian tuh. Ngurusin tetangga seberang komplek yang bikin rusuh. Namanya Tiongkok. Implikasi untuk Indonesia. Kedua hal ini tetap terjadi, namanya soft balancing, melalui politik, melalui budaya, melalui diplomasi, melalui melalui bantuan AIDS ya, bukan AIDS penyakit tapi AIDS-nya yang bantuan AIDS. Terus dan defensive realism. Apa tuh defensive realism? Binatang macam apa defensive realism? Defensive realism itu adalah satu aspek di mana secara realitas kita harus bertahan. Bertahan bukan berarti cuma duduk diam nonton, kagak. Tujuannya adalah persiapkan segala sesuatunya, teknologinya, persenjataannya, sumber daya manusianya, sumber daya buatannya, sumber daya alamnya, stockpile semua. Ekonomi, sosial, budaya, pertengkaman masuk semua. Ideologi juga sama. Kenapa? Ya kan kita mau defense. Karena apa? Kita expect, kita harapkan, nggak diharapkan. Kita nyangka, kita duga, kita akan diserang cepat atau lambat. Selanjutnya, waduh, kita belajar ekonomi kawan-kawan. Sorry, dikit aja. Ada Reid sama Bohner. Reid sama Bohner ini dia prospektor, dia bikin analisis soal pasar. Dia bilangnya nanti utangnya Amerika naik cus ke atas, utang nggak mungkin turun, utang masih naik karena negara itu spending, dia ngeluarin duit, terutama soal militer. US tuh senang banget beli beceng, US senang banget beli barang-barang militer. Kenapa? Tugas dia bikin kacau banyak negara. New debt-nya $1 triliun. Kenyataannya sekarang nyaris $500 triliun US to EU utang. Utangnya sama siapa sih? Utangnya sama Federal Reserve. Bayangin, negara Amerika ngutang sama bank sentralnya. Karena bank sentralnya tidak dimiliki oleh negara Amerika. Nanti kalian cari sendiri, kalau ada kesempatan saya akan jelasin kenapa bank sentral Amerika terpisah dari negara Amerika.
Gagal bayar. Sama kayak kita nih, negara ini nggak gagal bayar sih, tapi minta solusi utang. Yaitu apa? Yang akibatin belanja pemerintah turun. Sama nggak sekarang? Benar, belanja pemerintah turun. Apalagi gara-gara pandemi. Jaminan sosial gagal. Wah, kemarin baru dikorup tuh sama tuh menteri. Akhir operasi militer. Ya, Amerika akhir operasi militer Amerika Afghanistan dah diminish, berkurang habis. Resesi, krisis 2012-2013. Enggak, resesi 2020. Rekan-rekan Indonesia masuk resesi, diumumkan sama Presiden Jokowi bulan Oktober tahun ini. Indonesia masuki masa-masa resesi. Apa itu resesi? Sederhananya resesi adalah ketika terjadi perlambatan ekonomi, anggaran tadi, belanja pemerintah turun, jaminan sosialnya gagal, nggak gagal sih, tapi jaminan sosialnya tersendat, yang mengakibatkan apa? Perlambatan ekonomi. Apalagi secara 3 kuartal, 3Q. Q itu artinya kuartal, berturut-turut. Kalau bahasa zaman dulu, cau 3 bulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 cau, ada 4 kuartal. Q1, Q2, Q3, Q4. 3Q, 3 cau, 3 kuartal, ekonomi melambat, nggak bergerak, stagnan ataupun turun, maka negara itu recess. Recess itu artinya stop, berhenti, slow, nongkrong. Ekonominya lagi nongkrong. Ekonomi Indonesia sekarang lagi slow, lagi nongkrong. Recess, lagi istirahat. Di sini ada IMF, World Bank, WB itu World Bank, WW sama WTO, WTO, Free Trade. Terus konsensusnya apa? Akhirnya mereka buat apa? Caranya Amerika supaya keluar dari utang apa? Bikin negara lain berutang sama Amerika. Dengan cara apa? Nge-push dolar. Jadi bayangin Indonesia tiba-tiba dolar 14.000, dolar 16.000, segala macam. Kita kan butuh banyak dolar untuk bayar utang, untuk belanja segala macam. Kita beli dari Amerika. Yang produksi dolar kan Amerika Serikat. Akhirnya kita ngutang sama mereka. Utang kita dipindahin dari sana, dipindahin ke sini. Kita yang ngutang. Makanya pakai bond, sertifikat utang. Ini yang bahaya. Ini jadi perang ekonomi. Lain waktu kita jelasin soal itulah. Nih resesi. Resesi global tuh kayak tapal kuda atau kayak grafik. Berulang terus. Tahun 1910 ketika hutang sudah di bawah, cara naikinnya lagi, ekonomi lagi plus apa? Perang. 10-20, Perang Dunia Pertama. Habis itu Great Depression. Kenapa? Begitu selesai perang, banyak barang-barang, banyak peralatan militer segala macam. Mau diapain tuh barang? Mau digunain? Industrinya kemarin buat militer, buat perang, buat bunuh orang. Terus sekarang berhenti, stop. Mau diapain tuh barang? Akhirnya apa? Dari ekonominya naik sebentar, jebloknya lebih makin parah. Tahun 40, dunia tidak bisa mengelakkan lagi Perang Dunia Kedua. Kebayang nggak setiap ada depresi ke ekonomi, setiap ada krisis sedunia, ujung-ujungnya apa? Supaya naikin lagi. Ekonomi. Perang. Nah, manusia itu kan nggak semuanya goblok ya, yang kayak orang main bunuh-bunuhan aja. Mikir, nggak bisa gini terus. Kalau kita nggak bikin cara atau nggak bikin sebuah ways, sebuah materi atau variabel supaya kita nggak perlu apalagi resesi harus perang gitu. Dia bikin ways, artinya apa? Post war, pasca perang. Dia bikin apa? Dia bikin stimulus, dia bikin kerjasama antar negara. Terus dia bikin namanya global supply chain. Jadi tidak lagi satu negara menguasain teknologi atau negara menguasain distribusi barang, dibagi. Akhirnya semua negara, semua saat dunia itu kebagian supply chain. Sehingga apa? Dunia mengalami tahun 2000 ya, nggak usah perang Iran, nggak usah perang Teluk, nggak usah perang Teluk 2, nggak usah perang Amerika Afghanistan, perang Amerika Irak, nggak perlu. Kenapa? Tahun 2000-an sampai 2008, selama 8 tahun dunia itu nggak diambang perang. Tetap 2008 jeblok, jatuh. Tapi yang naik lagi terus. Sampai sekarang 2020. Lihat nih, ini saya bikin prediksi tahun berapa? Tahun 2011. Saya nggak tahu ada pandemi namanya coronaan. Tapi prediksi saya benar. Kenapa? Bigger crisis tahun 2013 sampai 2020. Kita di sini rekan-rekan.
harapannya akhir 2020, masuk 2021 sampai 2030, ekonomi yang roket lagi. Apakah pandemi adalah senjata biologis? Apakah perang? Wallahu alam. Tapi hampir 100.000 orang meninggal. Nggak ngelawan manusia, ngelawan virus. Saya nggak ngerti juga ya, apakah virus ini dibuat segala macam, kita tinggalkan dulu. Tetapi harapannya adalah prediksi soal ekonomi dalam revolution in military affair. Ini orang-orang militer juga mikir soal ekonomi. Terbukti 2020 dunia ekonominya jeblok. Lanjut. String of Pearl. Ini adalah Chinese political influence or military presence as right all roots. Tahu nggak kenapa Tiongkok senang banget gangguin negara-negara di luar? Tujuannya tuh kok apa sih? Maunya Tiongkok tuh apa sih? Bikin ganggu alternatif segala macam. Kawan-kawan, tujuan utamanya mereka adalah minyak. Read my lips, minyak. Kenapa minyak? Karena minyak adalah sumber utama ngegerakin peralatan perang. Nggak pakai baterai, nggak pakai angin, nggak pakai tenaga surya, nggak pakai tenaga panas bumi, enggak. Tenaga bahan bakar fosil yang namanya oil. Bentuknya ada premium, ya, minyak tanah, kerosin, ada yang high octane, aftur misalnya, ada diesel fuel, solar, dan lain sebagainya. Ngegerakin peralatan perangnya. Dia bikin ini nih. Ini Woody Island sama Oil Drilling and Survey ini sekarang nih di sini nih yang lagi pusing. Tapi yang nggak kelihatan nih dari Bangladesh, Myanmar, semuanya ini dan Sri Lanka. Tujuannya apa? Mereka minta minyak dari mana? Dari Iran, dari Irak, dari negara-negara Timur Tengah. Dipindahin ke Tiongkok. Gimana cara mindahinnya? Gini cara mindahinnya, kawan-kawan. Dia bikin pipeline. Terus dari Iran masuk ke Pakistan, masuk ke India. Nyebrang ke mana? Nyebrang ke Xinjiang. Karena masuk akal. Kenapa Xinjiang itu dibikin camp pengungsi lah, diusir-usirin warganya lah, dibunuh-bunuhin lah segala macam. Mau jadiin tempat penyulingan minyak dan distribusi dan transportasi minyak terbesar di Tiongkok, di Cina, Xinjiang. Dari mana nih? Dari sini. Lewatin siapa? Lewatin Myanmar. Ini saya gedein deh supaya kelihatan. Nah, ada plot bear di jalan. Oke, nih ada nama tulisan apa? Sittwe. Sittwe itu negara bagian tempat orang-orang apa? Rohingya. Ngapain tuh orang Rohingya dibunuhin sama orang-orang Myanmar? Kita masih berbicara soal revolution in military affair. Tujuannya sekarang militer apa? Bukan perang orang, tapi menguasai ekonomi. Ini di sini nih, Xinjiang. Di sini apa? Rohingya. Jadi cerita soal orang Rohingya sama orang Xinjiang itu korelasinya bukan masalah HAM, korelasinya masalah minyak, distribusi minyak dari Timur Tengah nyampe ke Tiongkok. Sini ada jalur baru. Kita sudah dikuasai nih dari Asia Tengah. Nah, kalau ini nggak ada masalah nih. Ini Xinjiang ya, sorry, bukan sini. Xinjiang diusir sini kenapa? Karena mesti dilewatin sama dari Kazakhstan. Nah, nih sini. Ini warganya nggak mau diusir, makanya dilabel teroris, dibunuhin. Tujuannya apa? Dari stasiun minyak laut Kaspia dari Iran, mesti lewat sini kan. Di sini mesti ada refinery, mesti ada kilang minyak untuk menyarikan buat dikirim ke Shanghai. Orang Xinjiang nggak mau diusir karena tanahnya tanah adat. Dibikinlah cerita
Kan bertahun-tahun, puluhan tahun mereka nolak. Akhirnya apa? Disikat sama orang Cina, sama pemerintah Tiongkok. Sekarang apa? Supaya pipa jalur dari Kazakhstan, dari Laut Hitam, dari Iran, bisa masuk sini supaya kirim ke Shanghai. Sama cerita sama di Sitwe, di Rohingya itu. Kenapa diusir semua? Butuh, kenapa ini ada pelabuhan besar untuk pengangkutan minyak dari sini ke Kunming, ke Yunan. Nanti dibikin pipa nih, nyampe ke Shanghai juga. Paham ya? Ngeh ya? Jadi ini skenario-nya udah skenario gede, kawan-kawan. Rekan-rekanku, anak-anak Polkam. Jadi politik dunia itu, mohon maaf, politik dunia itu yang kita tonton sekarang, nomor satunya adalah kompetisi strategis Amerika Serikat dan Tiongkok untuk urusan militer dan urusan ekonomi, terutama masalah minyak. Tiongkok sudah bilang, saya akan jadi hegemoni baru menggantikan Amerika Serikat tahun 2050. Ini saya dengar Xi Jinping ngomong di depan Partai Komunis Cina waktu dia terpilih lagi, tahun 2012. 8 tahun yang lalu kami bikin prediksi, dan terbukti sekarang. Panas ya, tapi sudah 15 menit. Sementara saya stop dulu. Oke. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Nanti saya lanjutkan lagi. Insya Allah saya buat video selanjutnya. Saya akan cepat posting. Jadi tidak perlu kelas sebenarnya. Cuma ini pembuka aja supaya kan yang kelas pagi sama kelas sudah jam 6. Kelas pagi sama kelas siang bisa nikmatin materi yang agak-agak seru lah pokoknya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat siang untuk kalian yang nonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan tetap semangat. Jangan lupa untuk makan asupan yang bergizi. Salam sehat dan salam budi luhur.